Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, kita akan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai pada hadis at-tasi' asyar ke-19 fi babi kasrati turuqil khairat, pada bab banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Sebelumnya ya, saya menggantikan guru kita Ustaz Buldan yang berhalangan untuk menyampaikan, maka saya menyampaikan menggantikan beliau. Al-haditsu tasi' asyar, hadis yang ke-19. Qala al-muallif rahimahullah anhu, dari seorang sahabat dari hadis sebelumnya, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah. Wa fi riwayatin lahu, dan riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala ta'irun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu, dan riwayat yang lain dari Muslim, la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anasin radhiyallahu anhu. Jadi dua hadis tadi, yang dari riwayat Muslim yang lain yang pertama, dan yang terakhir ada dua hadis. Dua-duanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh sahabat siapa? Anas bin Malik. Qauluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Yarza'uhu artinya yanqusuhu, menguranginya. Ya, nanti kita baca ya artinya. Hadis yang diriwayatkan oleh
Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim itu, "yagrisu ghursan," dia menanam sebuah tanaman, "illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah," kecuali apa saja yang didapat untuk dimakan dari hasil tanaman tersebut, lahu sadaqah, dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi orang muslim, ya, ini syaratnya harus muslim. Makanya orang muslim banyak potensi kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan siapapun, profesi apapun, jabatan apapun dia. Kalau dia muslim, maka kita beriktikad, kita berkeyakinan orang muslim itu mempunyai potensi untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka kita yang orang-orang muslim, ya, jangan khawatir. Cara untuk berbuat baik, cara untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak. Ya, karena kita adalah orang muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'jaba, ya, li amril mu'min," sungguh menakjubkan. Ajaban, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan, ya, perkara yang ada pada seorang yang beriman. Orang yang beriman, orang muslim, ya, itu, ya, satu level, ya, walaupun orang muslim, orang mukmin sudah pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu mukmin, ya. Tapi muslim dan mukmin dan muhsin, ya, itu adalah orang-orang yang berada di atas satu level. Intinya, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau misalkan muslim kalau mau dipisah, ya, Islam, orang muslim, ya, Islam kalau mau dipisah dia berbeda maknanya dengan iman. Tapi kalau iman, begitu pula iman dengan Islam ketika disatukan, maka dia namanya sama, ya. Maka apa? Seorang muslim ini menakjubkan. Intinya banyak kebaikan pada dirinya. Maka sebaiknya kita berbangga diri. Maksudnya kita bersyukur kita berada di atas ajaran Islam. Jadi potensi untuk berbuat baik yang menghasilkan pahala itu sangat berpotensi. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang muslim. Ma min muslim yagrisu ghursan, tidaklah seorang muslim tersebut, tidaklah seorang muslim yagrisu ghursan, dia apa? Menanam sebuah tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, ya, kecuali, ya, melainkan apa saja yang didapat, ya, yang dimakan dari hasil tanamannya tersebut, lahu sadaqah, dia akan mendapatkan sadaqah. Jadi, ya, ini pentingnya ataupun banyak manfaatnya seorang muslim yang gemar bertanam, ya, karena tanamannya itu, ketika tanamannya itu menghasilkan makanan itu bisa dimanfaatkan untuk makhluk yang lain, bisa untuk manusia, bisa untuk hewan, ya. Jadi kita dikasih motivasi untuk apa? Untuk banyak menanam tanaman, ya. Kenapa? Karena tanaman kita yang dimakan oleh makhluk, ya, ketika itu berkurang, maka itu adalah sedekah, dianggap pahala sedekah, ya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang tercuri dari tanamannya, ya, lahu sadaqah,
dia juga akan mendapatkan pahala sedekah. Misalkan kita punya tanaman, seorang muslim punya tanaman, ya, dia tidak punya maksud supaya tanaman itu dicuri, ternyata dicuri, maka berkurangnya, misalkan kita nanam pohon apa ya, pohon mangga di pinggir jalan, ya, tapi masih di dalam area tanah kita nanam pohon mangganya sudah berbuah, ranum, sudah matang di pohon, ya, tiba-tiba ada yang mencuri, maka buah yang dicuri itu dianggap pahala sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidaklah, ya, tanaman tersebut tidaklah seseorang itu berkurang apa yang ada pada tanaman tersebut illa kana lahu sadaqah, kecuali, ya, baginya sedekah, kecuali dia mendapatkan pahala sedekah. Ya, tadi berkurangnya dimakan oleh makhluk lain, bisa jadi kita punya pohon mangga kita sudah ranum, ya, dimakan oleh codot misalkan. Tahu codot? Dimakan oleh kelelawar, ya, dimakan habis, ya. Kemudian berkurang, yang tadinya mangganya 20 buah berkurang 5. Maka yang 5 itu dianggap sedekah. Ya, maka dalam hadis ini banyaklah kita apa? Bertanam, ya, khususnya tanaman buah-buahan. Bagaimana kalau tanaman yang indah, ya, sedekahnya nggak sampai ke mulut, tapi di sini yang disampaikan di sini ma'ukila minhu, sesuatu yang dimakan dari tanaman tersebut. Berarti ini keumumannya adalah tanaman yang menghasilkan buah atau yang menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Ketika hasilnya dari tanaman itu berkurang, maka itu dianggap sedekah. Baik, ya, berkurangnya kita izinkan untuk dimakan oleh orang lain atau yang lain, ataupun tidak disengaja, ya, dimakan oleh hewan lain atau dicuri oleh manusia, maka hasil tanaman tersebut yang hilang ataupun yang berkurang itu adalah sedekah. Sedekah kebaikan, bukan itu? Kebaikan, ya. Maka ini kebaikan untuk seorang muslim yang senang menanam, ya. Maka petani, ya, senang, ya. Makanya petani harus muslim, ya. Petaninya kalau muslim, nikmat dia, banyak pahalanya, banyak kebaikan. Dia punya padi banyak, dimakanin burung, anggap itu sedekah. Dalilnya apa? Dalilnya ini, biarinlah, ikhlasin, gitu. Biarin, ya, jangan malah balas dendam, ya. Wah, ini burung banyak, akhirnya dikasih racun burungnya, ya, akhirnya burungnya mati dan seterusnya, ya, jangan, ya. Ini betapa banyak kebaikan bagi seorang petani yang muslim, ya. Wa fi riwayatin lahu, dan hadis yang lain, Al-Imam Muslim rahimahullah dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Fala yaghrisul muslimu ghorsan, maka tidaklah seorang muslim yaghrisu ghorsan, dia menanam sebuah tanaman, fayakula minhu insanun, maka tanaman tersebut dimakan oleh manusia, wala dabbatun, dan dimakan oleh hewan-hewan, wala tayrun, dan dimakan oleh burung, illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah, kecuali baginya, ya, adalah pahala sedekah sampai hari kiamat. Jadi ada penekanan, ya, bahwa tidak merugi orang muslim yang menanam sebuah tanaman kemudian dimanfaatkan untuk orang lain, dimanfaatkan untuk makhluk lain, baik itu hewan, ya, hewan dabah, hewan yang melata, maupun toir, hewan yang bisa terbang. Jadi hewan darat maupun hewan yang terbang, apa tuh? Ya, apa aja berarti, ya, bisa burung dan seterusnya, ya. Maka apabila mereka semuanya memanfaatkan
hasil dari tanaman yang kita tanam, maka semuanya menjadi sedekah sampai hari kiamat. Subhanallah ya. Ini menjadi motivasi buat kita untuk banyak berbuat baik, diantaranya menanam tanaman. Wa fi riwayatin lahu, dan satu hadis lagi ya, riwayat Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim ya menanam sebuah pohon, wala yazra'u zar'an. Apa bedanya yaghris sama yazra'? Nah, beda ya. Yaghrisu sama yazra', di sini ada tambahan wala yazra'u zar'an. Ya, beda. Kalau yaghrisu ya, itu artinya menanam pohon bukan berasal dari biji. Jadi kalau kita menanam ada dua kan? Ada dua model, ada dua cara. Bisa kita menanam langsung pohonnya, kita tanam, atau bibit, mungkin bibit tanaman ya. Atau bibitnya itu berupa apa? Berupa biji. Nah, biji yang berupa biji itu namanya yazra', benih dari biji. Ya. La yaghrisu muslimun gharsan. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman, wala yazra'u zar'an, dan tidaklah dia menanam dengan benih biji sebuah tanaman, fayakula minhu insanun, maka manusia memakan dari tanaman tersebut, wala dabbatun, dan hewan-hewan melata ya, yang memakan makanan tersebut, hewan darat, wala syai'un illa kanat lahu sadaqah, dan segala sesuatu apapun kecuali apa? Kanat lahu sadaqah, dia mendapatkan pahala sedekah. Yang penting dimanfaatkan. Yang penting dia menanam ya, kemudian hasil tanamannya tersebut dimakan oleh manusia dan hewan-hewan yang lain, semuanya ketika berkurang hasil dari tanaman tersebut menjadi apa? Menjadi pahala sedekah. Ini jalan kebaikan. Ya. Berarti menanam tersebut ya, seorang muslim yang menanam ini mendapatkan kebaikan. Walaupun misalkan ya, kita punya pohon, misalkan seseorang si fulan menanam pohon duren. Ya, si fulan itu tidak pernah ada pengumuman begitu ya, dilarang makan duren dari pohon saya gitu ya. Jadi setiap pohon itu berbuah, semua orang ambil. Karena nggak ada tulisannya, warning nggak ada. Jadi setiap pohon duren itu ada durennya berbuah, diambilin orang. Ketika dia rela, ya udah biarinlah diambil, dimakan oleh orang atau dimakan oleh hewan juga tidak apa-apa. Dia ikhlas. Kebaikan juga ada pada dirinya. Kenapa? Banyak orang yang membicarakan kebaikan dia. Oh, si fulan tuh yang punya apa? Pohon duren. Jadi kita bisa makan durennya. Untung ada si fulan, gitu kan? Jadi dia punya nilai baik ya di sisi manusia. Ya, maka ini kebaikan ya bagi dirinya dan mendapatkan pahala pula. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa faidah dari hadis ini ya? Faidah dari hadis ini yang pertama ya, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita al-hassu 'ala zara', anjuran untuk menanam ya. Jadi bagi yang punya tanah walaupun 1 meter ya, apalagi yang luas tanamannya ya, silakan banyak menanam. Ya, kenapa kita harus menanam ya? Di sini fihi al-khair katsir. Di dalamnya banyak kebaikan. Kita bisa mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Baik kemaslahatan atau kebaikan dunia maupun kebaikan agama, kebaikan Islam kita.
Kalau kebaikan dunia itu apa? Ya, kebaikan dunia itu segala sesuatu yang kita tanam, kita ada hasilnya, bisa kita manfaatkan, baik kita yang memanfaatkan maupun orang lain maupun hewan-hewan lain. Itu manfaat dunia. Ya. Beda kalau kita menanam tanaman saham. Tahu tanaman saham? Nabung di bank. Nabung di bank kebanyakan, maksudnya nabungnya saham ya. Jadi nyicil saham. Belum tentu orang bisa memanfaatkan saham kita. Tapi kalau kita menanam pohon, orang punya potensi untuk mengambil manfaat dari pohon kita, memakan buahnya atau memandang tanaman kita ya. Menjadi senang ya. Ini adalah maslahat dunia ya. Ya, kebaikan maslahat dunia. Adapun kebaikan maslahat akhirat ya, fa innahu in ukila minhu thair wa usfur au hamamah atau yang lainnya ya. Kalau dimakan oleh hewan berkurang hasil tanaman kita, maka ini menjadi sedekah ya. Kita tenang, nggak usah cari-cari, nggak usah balas dendam sama burung, nggak usah balas dendam sama codot, nggak usah, biarin aja lah ya. Karena tanaman kita semakin dimakan, semakin banyak sedekah yang kita berikan ya. Semakin dimakan, tumbuh lagi buah yang lain, dimakan lagi, sedekah kita juga akan semakin banyak ya. Jadi ini kebaikan akhirat. Jadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ada anjurannya untuk senantiasa menanam. Kemudian yang terakhir ya, maslahat yang terakhir, bahwasanya hadis ini menunjukkan banyaknya jalan kebaikan ya. Menunjukkan banyaknya kebaikan. Wa anna man tafa'a bihin nasu minal khair. Di sini juga akan dimanfaatkan oleh manusia ya, dengan dari kebaikan ya. Dari kebaikan. Fa inna li sahibihi ajran wa lahu fihi al khair. Ya. Jadi yang punya pohon itu akan mendapatkan pahala, wa lahu fihi khair, dan dia ya dalam menanam sebuah tanaman menjadi sebuah kebaikan ya. Maka banyaklah ya kita menanam ya. Wa fi hadza dalilun ala annal masalih wal manafi' idzan tafa'an nasu biha kanat khairan li sahibiha wa illam yanwi ya. Kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, yang ketiga adalah dalil hadis ini menunjukkan bahwa kemaslahatan ya, sesuatu yang banyak maslahatnya, sesuatu yang banyak manfaatnya, apabila dimanfaatkan oleh manusia, ini akan menjadi sebuah kebaikan bagi pemiliknya. Ternyata bukan hanya itu saja mungkin ya. Bukan hanya apa? Bukan hanya tanaman. Barangkali yang punya mobil yang lain mau pinjam ya, silakan, kunci ada di pos 2 misalkan. Ya kan? Yang punya apa misalkan? Yang punya kompor, misalkan punya kompor umum dia punya. Yang penting bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu menjadi sebuah kebaikan ikhwah sekalian ya. Menjadi sebuah kebaikan, bukan hal yang sepele. Ya, yang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah. Apalagi kalau kita meniatkannya dengan niat yang ikhlas. Kita ikhlasin aja, udah biarin itu mobil ya buat siapa aja mau pakai misalnya. Tapi ngisi bensin sendiri gitu. Atau pohon tadi ya, kita punya pohon durian, siapa aja mau makan biarin aja lah, yang penting saya sediakan siapa yang mau menikmati pohon durian, makan pohon durian tersebut. Itu saja ya yang bisa kita ambil faidah dari hadis tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.